Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai fitur baru dari Bootstrap, yaitu Bootstrap Icons, di mana kita bisa menggunakan lebih dari 1.300 icons secara gratis. Icons ini bisa kita gunakan sebagai web fonts, yang artinya bisa kita atur menggunakan properti pengatur font seperti font size dan color. Berhubung format gambar yang kita dapatkan adalah vektor, maka gambar icon ini bisa kita perbesar tanpa mengalami penurunan kualitas gambar. Dan yang paling menariknya lagi, icons ini bisa kita gunakan langsung tanpa perlu menambahkan library apapun ke dalam proyek kita. Untuk mengakses halaman Bootstrap Icons, kita bisa menuju ke getbootstrap.com. Lalu kita pilih menu Icons. Atau kita bisa langsung mengetikkan icons.getbootstrap.com. Apabila kita geser ke bawah, kita akan menemukan lebih dari 1.300 icons. Dan jumlah icons di sini akan selalu bertambah karena tim Bootstrap akan selalu melakukan upgrade ke versi baru. Untuk mencari icons yang sesuai dengan kebutuhan kita bisa menggunakan fasilitas filter yang berada di bagian awal icons. Misalkan kita mencari icon untuk operasi add, kita bisa langsung melihat hasil filter yang hanya menampilkan icon-icon yang kurang lebih sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Misalkan untuk edit, atau untuk delete. Atau mungkin kita perlu mencari icon untuk sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Kalau misalkan kita hendak menggunakan icon Instagram, maka kita bisa klik ke icon tersebut. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Penggunaan untuk judul, ukurannya akan lebih besar. Bisa juga digunakan untuk teks, untuk link, atau bahkan untuk button. Di sebelah kanan layar, kita bisa menemukan cara menggunakan icon ini. Cara paling mudahnya adalah copy HTML. Kita tinggal tekan icon copy yang berada di contoh kodenya. Dan bisa kita paste ke kode HTML kita. Di sini kita mendapatkan tag SVG, singkatan dari Scalable Vector Graphic. Di sini kita bisa melihat di dalam tag SVG terdapat tag path. Path ini berisikan instruksi-instruksi untuk menggambar vektor grafik, seperti tarik garis dari titik A ke titik B, gambar objek kotak, lingkaran, dan lain-lain. Kita tidak akan membahas terlalu dalam mengenai tag SVG ini. Namun yang jelas apabila kode ini kita taruh di dalam kode HTML kita, maka kita akan mendapatkan hasil icon Instagram. Dan kalau kita lihat kembali ke source code, yang saya gunakan adalah HTML boilerplate tanpa memasukkan library tambahan. Saya bahkan tidak menggunakan Bootstrap sama sekali. Kita lihat lagi ke tag SVG. Di sini ada attribute width dan height. Kalau saya ubah ukurannya menjadi 500 dikali 500 pixel. Maka kita mendapatkan icon Instagram dalam ukuran besar. Yang menariknya di sini adalah gambar yang dihasilkan tetap tajam dan tidak pecah. Ini adalah kelebihan dari gambar vektor. Selain memiliki beberapa kelebihan, SVG ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah source code-nya tidak readable. Jadi kalau kita lihat kembali ke tag SVG ini, kita akan bingung sendiri tag SVG ini maksudnya apa sih? Kita harus menggeser terus ke kanan. Misalkan ukurannya saya ubah lagi ya, jadi 16 kali 16. Dan kalau kita sampai ke attribute class, di sini ada tulisannya BI Instagram. Kalau melihat nilai dari attribute class ini, mungkin kita bisa mengerti ya. Ini adalah icon untuk Instagram. Namun prosesnya cukup panjang karena kita harus menggeser cukup jauh ke kanan. Untuk mempermudah proses membaca source code, kita harus menulis sendiri komentar di atas SVG.
Misalkan kita tambahkan komentar icon Instagram. Nah, dengan cara penulisan kode HTML seperti ini, maka tag SVG ini lebih gampang untuk diartikan. Kelemahan kedua adalah ukuran tagnya besar. Sebagai contoh, kita hapus dahulu tag SVG. Kita buka Chrome dan kita buka Developer Tools-nya. Kita pilih Network, lalu kita tekan Ctrl R untuk reload. Di sini kita bisa melihat icon.html kita ukurannya 160 byte. Kalau kita tambahkan lagi tag SVG-nya, nah sekarang ukurannya berubah menjadi 1,9 kilobyte. Artinya ada penambahan sekitar 1,7 kilobyte. Cukup besar ya. Terutama bila kita hanya menggunakannya sebagai gambar dengan ukuran 16x16. Dan ini hanya satu icon. Apabila kita menggunakan 3 icon, maka ukuran HTML kita bisa bertambah 5 kilobyte. Penggunaan icon yang sama di tempat yang berbeda tetap menambah ukuran HTML. Dan penambahan ukuran HTML ini berarti halaman situs kita menjadi lebih lambat untuk dibuka dan memerlukan bandwidth yang lebih besar dari server kita. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Bootstrap icon sebagai web font. Kita kembali ke getbootstrap.com dan melihat ke halaman icon Instagram. Di sebelah kanan ada yang berjudul icon font. Di bawahnya ada kode HTML yang bisa kita copy. Kita tinggal klik icon di sebelah kanannya untuk copy. Lalu kita paste ke kode HTML kita. Setelah kita reload di browser, ternyata tidak muncul apa-apa ya. Untuk menggunakan icon font, ada kode yang harus kita tambahkan terlebih dahulu. Kita kembali ke getbootstrap.com. Kita buka lagi halaman icons. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada bagian install ya. Kalau kita klik, di sini ada yang judulnya CDN. Untuk menggunakan icon font, kita harus menambahkan tag link ini ke tag head kita. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang icon Instagramnya sudah bisa muncul. Dengan cara menggunakan icon Bootstrap sebagai icon font atau web font, kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah source code kita lebih readable. Kalau kita lihat kembali ke tag I yang diberikan, kita bisa lebih mudah menangkap bahwa ini adalah icon Instagram. Bisa kita lihat dari nilai kelasnya. Dibandingkan dengan tag SVG yang tadi, tag icon font lebih mudah untuk dibaca dan diartikan. Kelebihan kedua adalah icon Instagram yang kita dapatkan adalah font, bukan image. Sebagai font, icon akan secara otomatis mengikuti style yang sedang kita gunakan. Sebagai contoh, kita buat sebuah tag H1 dengan konten Hello World. Dan kita kopikan icon Instagram ke bagian akhir judul. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa ukuran icon secara otomatis membesar sesuai dengan ukuran judul. Kita bisa mengubah beberapa properti pada judul. Kita gunakan inline CSS saja biar lebih cepat. Kita tambahkan attribute style dengan nilai font size .2 4 rem. Sekarang ukuran judul semakin besar dan ukuran icon juga secara otomatis turut membesar. Kita coba ubah properti lain. Misalkan kita hapus font size dan kita ganti menjadi color .2 red. Sekarang warna tulisan judul berubah menjadi merah dan icon Instagram juga mengikuti menjadi berwarna merah.
Jadi kita bisa dengan gampang melakukan kustomisasi terhadap icon agar sesuai dengan yang kita butuhkan. Selain kelebihan, tentunya juga ada beberapa kelemahan juga untuk cara menggunakan Bootstrap Icon sebagai web font. Kelemahan pertama, seperti yang kita bahas barusan, cara setupnya sedikit lebih susah ya. Bagi teman-teman yang tidak memperhatikan tulisan install, mungkin tidak tahu bahwa kita harus menambahkan tag link terlebih dahulu, barulah kode web font bisa berfungsi dengan benar. Kelemahan kedua, masih berkaitan dengan tag link ini, bandwidth yang dibutuhkan untuk membuka situs kita menjadi lebih besar. Kita buka kembali Developer Tools, dan kita lihat ke bagian network, lalu kita lakukan hard refresh. Sekarang kita lihat bahwa ukuran icons.html kita adalah sekitar 400 byte. Namun kemudian browser harus mengambil dua file lagi dengan ukuran sekitar 100 kilobyte. Mengapa ukurannya besar ya, 100 kilobyte dibanding SVG yang tadinya hanya 1,7 kilobyte? Jawabannya adalah karena kita harus sekaligus include semua icons yang tersedia. Jadi walaupun kita hanya menggunakan satu icon, kita tetap harus mengunduh seluruh 1300 icons. Sekarang muncul pertanyaan, lebih bagus mana, menggunakan SVG atau icon font? Kalau dari penilaian saya, lebih bagus menggunakan icon font. Karena source code kita lebih readable dan lebih mudah untuk melakukan kustomisasi icon. Sementara kekurangannya nanti masih bisa tertutupi oleh CDN dan Cats. Dengan menggunakan icon font, kita sudah bebas menggunakan icon sebanyak yang kita butuhkan, karena setiap penambahan icon hanya menambah ukuran HTML dalam jumlah kecil. Sebagai contoh, kita tambahkan lagi satu icon Instagram. Dan pada saat kita refresh, kita bisa melihat bahwa ukuran HTML kita hanya bertambah sekitar 40 byte. Dan di sini kita bisa lihat lagi bahwa kedua file yang di-include sudah tidak memiliki size lagi. Karena browser cukup mengunduh satu kali saja, selanjutnya secara otomatis menggunakan Cats. Jadi kekurangan icon font ini hanya terjadi satu kali saja, pada saat pengunjung pertama kali membuka situs kita. Kita buka lagi kode situs startup kita, dan kita akan mengupdate kedua button ini untuk penambahan icon. Kita akan gunakan cara web font. Jadi pertama kita tambahkan dahulu tag link di dalam tag header. Kemudian kita buka lagi situs icons.bootstrap.com. Yang kita butuhkan di sini adalah icon dari Google Play Store. Dan Apple App Store. Namun sayangnya kedua icon ini masih belum tersedia ya. Jadi kalau misalnya kita filter menggunakan Google Play atau App Store, tidak ada icon yang tersedia. Kita terpaksa menggunakan icon lain. Untuk Google Play, kita coba filter menggunakan kata kunci Play. Lalu kita pilih icon yang bernama Play Fill. Kita copy kode web fontnya. Lalu kita paste di konten button yang pertama. Untuk icon kedua, kita filter menggunakan kata kunci bucket. Kita pilih bucket fill. Dan kita copy kode icon fontnya. Kita paste di button kedua. Dan sekarang kedua button kita sudah lebih menarik karena sudah ada ikonnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Apabila teman-teman ingin mengunduh source code pada pelajaran ini, bisa melihat deskripsi pada video.
Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.